Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Putra Dewa Ramadan dengan NPM 22060555196. Di sini saya dari kelompok 12 atau kelompok L, mata kuliah Ilmu Hayati 02 dengan dosen pengampu Ibu Retno. Oke, di sini saya akan menerangkan materi dengan topik pemicu rekayasa jaringan. Oke, di sini saya bakal nerangin buat soal pemicu nomor 1. Bisa dimulai aja. Jadi nomor 1 tuh dalam pembuatan kulit di artikel di atas, peneliti memanfaatkan teknologi rekayasa jaringan. Jelaskan mengapa kulit hasil rekayasa jaringan lebih baik daripada penggunaan kulit silikon. Oke, pertama-tama kita awalin dulu dengan nge-review topik pemicunya. Jadi di materi pemicu yang diberikan tuh ngebahas bagaimana sekelompok ilmuwan asal Jepang berhasil menciptakan kulit manusia hidup untuk robot menggunakan rekayasa jaringan. Nah, jadi mereka tuh pakai metode ngecetak jaringannya itu secara langsung ke permukaan struktur robotnya gitu. Nah, hasilnya menghasilkan lapisan kulit yang halus dan memiliki akurasi yang tinggi mirip seperti kulit manusia. Nah, hal ini membuka jalan selangkah lebih maju mendekati robot humanoid yang lebih realistis. Nah, di sini ada metode rekayasa genetikanya. Jadi sebenarnya dasar prosesnya nih mirip sama proses casting pada proses manufaktur. Di mana kalau pada proses casting tuh moldnya make pasir, moldnya make bukan pasir, sorry. Moldnya make cairan logam, tapi kalau di rekayasa jaringan dia pakai cairan kolagen yang udah digabungin sama fibroblast. Nah, di sini ada struktur robotnya gitu. Sini ada anchoring structure, nanti fungsinya dibahas. Nah, ini kalau di proses manufaktur ini mirip-mirip sama pattern-nya gitu. Pattern dari apa sih yang mau dibuat. Nah, terus kalau udah didesain ininya, kita buat ini casing dari PDMS case. PDMS case itu singkatan dari polydimethyl siloxane. Jadi dia sejenis silikon gitu buat ngebuat apa cetakannya gitu. Cetakan luaran. Kalau di Prosman biasanya nyebutnya flash gitu. Nah, di sini nanti dia bakal nuangin kolagen yang udah digabungin sama NHDF. NHDF itu apa? NHDF itu normal human dermal fibroblast. Jadi dia sel yang ada di dermis buat memproduksi kolagen gitu. Nantinya larutannya dituangin gitu ke tadi cetakan. Terus didiemin beberapa hari, nanti dia bakal ngalamin proses shrinkage atau nyusut gitu. Nah, nyusutnya ini sesuai, ini ada lekukan-lekukan ini sama sesuai sama desain dari jari robotnya tadi. Nah, dia nyusut secara alami karena ada sel NHDF ini. Jadi kolagennya bakal nyusut disebabkan oleh NHDF sel ini. Nanti setelah udah nyusut gini, udah dibiarin gitu, nanti bakal diberikan NHEK, ditetesin NHEK. NHEK itu apa? NHEK itu normal human epidermal keratinosis. Bisa disebut keratinosis. Jadi dia sel yang ada pada epidermis yang fungsinya itu buat ngasih perlindungan sel terluar dalam kulit itu. Perlindungan dari dunia luar. Oke, mungkin gitu. Terus lanjut. Nah, di sini ada penjelasan kenapa sih ada desainnya tuh ada anchoring structure, terus desain dari moldnya nih ada kayak tutup di atas lagi ini kenapa nggak dibiarin kebuka aja. Nah, jadi ini ada foto perbandingan pakai anchor sama nggak pakai anchor. Nah, karena dia mengalami proses penyusutan, alhasil yang tadinya eh, mau full sampai bawah sini, dia bakal
nyusut ke atas gitu. Nah, dia bakal ngehasilin perbedaan tinggi yang signifikan. Oleh sebab itu dipakaiinlah namanya anchor biar dia tidak mengurangi resiko eh, apa shrinkage atau nyusut gitu. Nah, terus di sini ada desain without cap sama with cap. Nah, kalau without cap di sini kelihatan desainnya, desain luarnya nih, desain dalamnya ini kan bulat gini. Tapi desain luarnya gini terlihat malah seperti kayak kotak gitu. Beda sama yang pakai cap. Dia bakal lebih ngikutin dari cetakan yang di dalamnya tadi. Jadi desainnya bakal sama, kurang lebih mulus gitulah. Jadi dia lebih ngebunder gitu. Nah, ini ada table-table-nya. Nah, itulah sebabnya kenapa desainnya ini pakai structuring anchor sama pakai cap ya di atas gini. Nah, itu fungsinya buat tadi. Oke, lanjut. Mulai ngebahas soal yang tadi. Kenapa sih para ilmuwannya tuh pakai kulit rekayasa jaringan? Kenapa nggak pakai kulit silikon aja? Nah, yang pertama tuh dia tuh sangat mirip dengan kulit. Jadi nggak cuma teksturnya, tapi strukturnya juga mirip sama kulit. Pertama teksturnya. Jadi teksturnya bakal lebih kelihatan realistis karena benar-benar mirip sama kulit. Ada kerut-kerutannya segala macam. Terus dia strukturnya juga mirip sama kulit, jadi dia bisa berkeringat layaknya kulit. Nah, terus fungsinya di robot tuh apa sih kalau berkeringat itu? Nah, jadi eh, biasanya robot kalau eh, di apa ya dijalankan secara terus-menerus, kan dia ada komponen elektronik di dalamnya. Biasanya tuh dia bakal panas gitu kan. Nah, terus kalau ininya panas, terus lingkungannya juga nggak dingin atau panas, otomatis dia bisa jadi overheating gitu. Nah, gunanya berkeringat, nanti kulitnya itu bisa ngebantu proses overheatingnya itu. Jadi bisa ngecegah si robot itu tadi buat overheating gitu. Terus yang kedua, dia memiliki lapisan epidermal. Jadi dia ngejaga kulit robotnya itu dari dunia luar, terus juga anti air. Nah, dikarenakan lapisan luarnya itu halus, ya, sama dibantu juga sama diberikan lapisan epidermis, dia bakal nyiptain penghalang bagi air gitu. Jadi dia punya sifat anti air yang bagus. Terus ini ada low adhesion, jadi dia eh, bisa jadi eh, barrier atau pelindung bagi si robot dari listrik statis gitu. Terus dia juga self healing. Jadi dia bisa regenerasi layaknya kulit manusia. Jadi dia bisa memperbaiki diri misalkan ada lecet-lecet gitu. Lecet atau baret. Nah, mungkin gitu aja buat nomor satu. Semoga terjawab. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Galih Hendra Bagus Katana. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana tiga faktor penyusun dan konsep dalam membuat produk rekayasa jaringan adalah biomaterial, sel progenitor, dan juga faktor tubuh. Jelaskan peranannya masing-masing dalam artikel di atas, dan apa saja yang menjadi faktor penyusun kulit buatan berdasarkan prinsip rekayasa jaringan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biomaterial. Biomaterial sendiri adalah bahan atau substrat yang digunakan sebagai kerangka ataupun scaffold untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel jaringan. Biomaterial yang digunakan dalam pembuatan kulit manusia untuk robot biasanya menggunakan kolagen, yang merupakan protein yang biasanya ditemukan pada kulit manusia. Kolagen digunakan sebagai scaffold untuk sel-sel kulit yang ditanamkan pada robot. Kolagen juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelembaban dan juga elastisitas, sehingga kulit robot tersebut dapat terlihat dan juga terasa seperti kulit manusia asli. Selain itu, terdapat juga fungsi lain biomaterial biasanya digunakan sebagai media untuk menghantarkan faktor tumbuh ke sel-sel target.
Selanjutnya di sini ada sel progenitor. Sel progenitor sendiri adalah sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi jenis sel-sel jaringan tertentu. Peran utama dari sel ini adalah untuk berkembang dan diferensiasi menjadi sel-sel yang sesuai pada rekayasa jaringan tersebut. Mereka juga dapat memperbaiki ataupun menggantikan jaringan yang telah rusak ataupun hilang dalam tubuh. Sel progenitor ini digunakan dalam pembuatan kulit manusia hidup untuk robot adalah sel induk pluripotent yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel kulit seperti sel epidermis dan juga sel dermis. Sel ini ditanamkan pada scaffold kolagen dan dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi kulit manusia hidup untuk robot. Sel ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, contohnya seperti sumsum tulang, lemak, dan juga darah tali pusat. Nah, terakhir, di sini ada signaling factor atau faktor tumbuh, yang di mana faktor tumbuh adalah molekul-molekul atau sinyal biologis yang mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan fungsi sel-sel dalam jaringan. Faktor tumbuh memainkan peran penting dalam mengarahkan sel-sel progenitor untuk berkembang menjadi jenis sel jaringan yang diinginkan. Mereka juga dapat memengaruhi proses regenerasi jaringan, mengatur respons inflamasi, dan mendukung proses penyembuhan. Berikutnya di sini ada beberapa contoh faktor tumbuh yang biasanya digunakan dalam rekayasa jaringan. Yang pertama ada BMP atau Bone Morphogenic Protein, lalu ada FGF, Fibroblast Growth Factor, dan yang terakhir ada VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor. Nah, faktor di atas dapat memicu pertumbuhan sel-sel kulit dan juga membantu dalam pembentukan lapisan epidermis dan dermis pada kulit robot. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu bioprinting merupakan salah satu terobosan baru untuk mencetak organ atau jaringan artifisial yang kompleks. Jelaskan prinsip kerjanya dan contoh produknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari bioprinting. Jadi yang pertama itu tahapnya adalah pemilihan sel dan biomaterial. Jadi proses ini tuh dimulai dengan memilih sel-sel hidup yang sesuai untuk organ atau jaringan yang akan dicetak. Selain itu, biomaterial seperti hidrogel atau bahan lain yang cocok digunakan untuk sebagai tinta atau kerangka harus dipilih. Kemudian tahap kedua ada desain digital. Jadi desain digital yang detail dari organ atau jaringan yang ingin dicetak itu dibuat menggunakan perangkat lunak khusus. Itu biasanya dari CAD atau CAM. Nah, ini tuh bakal mencakup informasi tentang tata letak sel, vaskularisasi, dan fitur struktural lainnya. Kemudian tahap selanjutnya ada proses cetakan. Jadi bioink itu yang merupakan campuran sel-sel hidup dan biomaterial itu dibuat, kemudian bioink ini dimuat ke dalam printer 3D khusus yang dapat mengontrol deposit bioink sesuai dengan desain digital. Sel-sel hidup ditempatkan dengan presisi sesuai dengan tata letak yang diinginkan. Kemudian tahap terakhir keempat itu fusi dan pertumbuhan. Jadi setelah pencetakan selesai, struktur yang dihasilkan perlu difusi dan pertumbuhan sel untuk membentuk jaringan yang lebih kompleks. Ini tuh bisa mencakup memberikan lingkungan yang sesuai untuk sel-sel tersebut berkembang biak dan berinteraksi, termasuk pasokan nutrisi dan oksigen. Kemudian di sini ada gambaran prinsip kerja bioprinting. Jadi pertama yang dari bagian tubuhnya itu kayak di imaging, terus nanti muncul di CAD atau CAM yang tadi proses desain digital. Terus di sini tuh tahap pertama ada cell collection and culturing kayak yang tadi yang saya jelasin tentang pemilihan sel dan biomaterial. Terus nanti di situ bakal dapat biomaterial solution, terus nanti bakal jadi bioinks. Nanti bioinksnya itu dipakai buat bioprinting. Kemudian ada uh, kulit yang udah di bioprint, yang udah melewati proses bioprint. Kemudian nanti ada matured skin, atau kulit yang udah jadilah yang udah bisa langsung dipakai, nanti tinggal ditaruh atau implementasi di tubuh manusia kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh produk bioprinting. Yang pertama ada jaringan kulit buatan, kayak yang tadi di prinsip kerja saya contohinnya pakai jaringan kulit. Kemudian tulang dan kartilago dan percobaan organ. Untuk percobaan organ ini itu masih di tahap apa namanya, penelitian dan pengembangan. Tapi sejauh ini udah ada jantung, ginjal, kayak gitu. Terima kasih.
Selamat malam semua, perkenalkan saya Jason Ong dengan NPM 20600614482. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya dari kelompok L, di mana saya akan membahas tentang produk-produk yang telah dihasilkan dengan menggunakan teknologi rekayasa jaringan yang manfaatnya telah dirasakan oleh manusia. Saya juga akan menjelaskan cara pembuatannya. Jadi sama seperti kulit manusia yang ditaruh pada robot yang dihasilkan melalui atau menggunakan proses teknologi rekayasa jaringan, ada beberapa produk-produk lain yang telah dihasilkan oleh ilmuwan atau peneliti dengan menggunakan teknologi rekayasa jaringan ini. Jadi kenapa ada produk-produk lain yang dihasilkan? Karena teknologi rekayasa jaringan ini sangat membantu eh, banyak orang dengan menghasilkan produk-produk yang lebih superior atau lebih bagus ya. Sama seperti kulit manusia pada robot yang telah dihasilkan atau dikembangkan melalui teknologi rekayasa jaringan ini, seperti mereka mempunyai beberapa keunggulan seperti benar-benar kulit yang dihasilkan ini benar-benar mirip dengan kulit manusia asli, lalu memiliki lapisan epidermalnya sendiri, lalu juga permukaan dari kulit tersebut eh, sangat halus, dan penambahan lapisan epidermis juga membantu menciptakan penghalang bagi air sehingga dapat melindungi robot-robot dari listrik statis. Lalu eh, kulit yang dihasilkan melalui teknologi ini juga memiliki kemampuan untuk self healing atau dapat beregenerasi layaknya kulit manusia pada aslinya ya. Nah, selain kulit robot tersebut, ada produk-produk lain yang telah dihasilkan melalui atau menggunakan teknologi rekayasa jaringan ini. Contohnya ada tulang buatan. Nah, tulang buatan sendiri itu adalah struktur tulang yang diciptakan oleh manusia menggunakan bahan-bahan buatan atau biomaterial. Tujuan utama dari pembuatan atau penciptaan tulang buatan ini adalah untuk menggantikan atau memperbaiki tulang alami yang sudah rusak atau hilang akibat berbagai penyebab seperti kecelakaan, penyakit, atau prosedur pembedahan. Lalu untuk proses pembuatannya sendiri, eh, ini dimulai dengan pengambilan sampel sel manusia, di mana atau menggunakan bahan biomaterial. Sel-sel ini kemudian ditempatkan pada kerangka struktural yang terbuat dari bahan-bahan seperti keramik, logam, atau polimer biodegradable. Lalu sel-sel tersebut diberi makanan atau asupan dan di-maintain dalam kondisi lingkungan yang optimal untuk memastikan pertumbuhannya yang maksimal ya. Lalu sering waktu sel-sel yang tumbuh ini akan membentuk jaringan tulang yang sebenarnya atau mirip dengan tulang aslinya. Jadi tulang buatan ini juga seringkali diambil dari sel mesenchymal pasien sendiri ya, atau pasien yang akan menerima tulang buatan ini. Jadi nanti sel mesenchymal ini akan ditanamkan ke dalam scaffold. Lalu penggunaan faktor tumbuh seperti bone morphogenetic proteins atau BMPs atau transforming growth factor beta adalah langkah-langkah kunci dalam merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel tulang buatan ini. Jadi selama proses ini kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH juga harus diatur dan diawasi dengan cermat untuk mendukung dan memastikan pertumbuhan sel dan pembentukan matriks tulang yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ardian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja, di sini ada pembuluh darah buatan. Pembuluh darah buatan ini gunanya untuk menggantikan pembuluh darah pasien yang rusak atau terganggu. Nah, strukturnya ini dia berongga yang bahan-bahannya terbuat dari biomaterial yang diisi dengan sel-sel endotel progenitor.
Nah, ini strukturnya ini biasanya komposisinya itu terdiri dari rantai panjang, molekul gula, serta protein. Nah, untuk proses pembuatannya ini, yang pertama itu adalah dua komponen yang sudah disebutkan. Saya mula-mula membentuk cetakan dua dimensi berupa cincin berdiameter seukuran pembuluh darah pada sebuah pelat gelas. Kemudian dipancarkan impuls laser agar cetakannya tersebut mengeras lewat reaksi yang disebut fotokimia. Hal tersebut dilakukan berulang kali sehingga terbentuk lapisan 3 dimensi. Untuk membuat pembuluh darah yang setinggi 1 cm diperlukan waktu pencetakan dan impuls laser selama 3 jam. Nah, untuk selanjutnya ini adalah untuk proses menumbuhkan sel pasien sendiri pada rangka pembuluh darah artifisial yang dilakukan dalam bioreaktor kecil yang di luar tubuh pasien tersebut. Nah, para peneliti ini menempelkan sel induk dari sumsum tulang belakang ke pembuluh darah artifisial itu. Nah, ini sumsum tulang belakangnya ini dari pasien tersebut. Nah, dalam bioreaktor selnya induk itu berkembang menjadi sel dinding pembuluh darah dan membentuk permukaan tertutup. Nah, jika sudah terbentuk secara sempurna, pembuluh darahnya ini dapat dicangkokkan misalnya dalam operasi bypass. Nah, selanjutnya ini adalah kornea buatan. Seperti pembuluh darah, dia gunanya untuk menggantikan pembuluh darah yang rusak. Kalau ini kornea ini untuk menggantikan kornea yang rusak. Jadi ini tujuannya dibuat karena ada keterbatasan untuk donor kornea yang ada, makanya dibuatnya kornea buatan ini agar untuk mengatasi masalah keterbatasan tersebut. Nah, kornea artifisial ini dibuat dengan biomaterial hasil sintesis kolagen, kitosan, dan NaHA. Hasil ini diuji secara in vivo untuk hasil yang lebih relevan. Nah, in vivo ini maksudnya itu with the living, artinya dia diuji pada makhluk hidup. Biasanya ini dia diujikan pada seperti kelinci dan lain-lain begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk proses pembuatannya. Yang pertama, alasannya kolagen ini dipilih karena adalah mampu meningkatkan biokompatibilitas dan kekuatan mekanik bahan. Nah, terus untuk kitosan ini tambahkan pada kolagen tersebut untuk memperbaiki waktu biogradasi serta meningkatkan sifat mekanik dan kestabilan kolagen. Sementara itu, NaHA dipilih karena mampu meningkatkan transmisi cahaya pada membran, sehingga mirip dengan kornea asli manusia. Nah, untuk proses pembuatannya ini meliputi sintesis kolagen, kitosan kolagen, dan NaHA. Kemudian dari komposisi tersebut akan di casing yang membentuk kornea. Lalu hasil dari casing tersebut dilakukan diuji pada suatu makhluk hidup seperti yang saya sebutkan tadi, kelinci dan lain-lain. Jika berhasil, maka akan dilakukan proses transplantasi kornea tersebut pada pasien yang mengalami kornea matanya yang rusak atau terganggu. Mungkin itu saja dari bagian saya dan juga dari teman-teman saya yang sudah mempresentasikan materi sebelumnya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.